Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Irtutami SEMACC AKCA selaku dosen pembimbing. Yang terhormat Bapak atau Ibu selaku Ketua Penguji dan Tim Penguji. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya dengan judul Pengaruh Audit Internal dan Efektivitas Pengendalian Internal terhadap Deteksi Kecurangan Fraud. Perkenalkan, nama saya Anggiriansyah dengan NIM 411901092. Adapun pokok pembahasan saya yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian. Langsung saja, penelitian ini dilatar belakangi oleh audit internal dan efektivitas pengendalian internal untuk mencegah kecurangan atau fraud. Namun, faktanya kecurangan masih sering terjadi pada perguruan tinggi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai sumber informasi di media. Kecurangan terjadi disebabkan karena belum diterapkan audit internal pada sebuah organisasi, serta lemahnya pengendalian internal. Apabila sebuah organisasi memiliki pengendalian internal yang lemah, maka tingkat terjadinya kecurangan akan semakin tinggi. Dari adanya fenomena lemahnya pengendalian internal, mengakibatkan adanya korupsi dan penyalahgunaan aset. Penelitian yang dilakukan oleh Harry tahun 2010 mengatakan audit internal dapat menjelaskan aspek risiko fraud yang teridentifikasi terhadap aktivitas pengendalian internal yang ada seperti pemisahan tugas dan tanggung jawab. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Nisa et al. Tahun 2013 mengatakan pengendalian internal mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya yang ada di perusahaan serta mencegah adanya kecurangan. Penelitian ini penting dilakukan karena mengingat betapa pentingnya peran audit internal dan efektivitas pengendalian internal pada perguruan tinggi, sehingga saya mengambil judul ini. Selain itu, penelitian yang dilakukan di perguruan tinggi masih terbilang sedikit, sehingga rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pengaruh audit internal terhadap deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Lalu bagaimana pengaruh aktivitas pengendalian internal terhadap deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris pengaruh audit internal terhadap deteksi kecurangan atau fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia, baik secara parsial maupun simultan. Lalu untuk mengetahui secara empiris pengaruh efektivitas pengendalian internal terhadap deteksi kecurangan fraud pada perguruan tinggi vokasi di Indonesia baik secara parsial maupun simultan. Manfaat penelitian ini memiliki dua manfaat, yaitu secara teoritis dan secara praktis. Manfaat teoritis digunakan sebagai referensi dan literatur pertimbangan. Manfaat praktis digunakan bagi penulis kesempatan untuk menerapkan pengetahuan. Bagi auditor, meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan audit. Bagi perguruan tinggi, menambah informasi mengenai audit internal dan efektivitas pengendalian internal. Bagi perusahaan, menambah informasi mengenai pentingnya penerapan audit internal dan efektivitas pengendalian internal untuk masukan penyusunan kebijakan perencanaan yang baik. Adapun batasan masalah penelitian ini memfokuskan variabel-variabel penelitian yaitu audit internal, efektivitas pengendalian internal, dan fraud. Penelitian dilakukan hanya untuk auditor internal perguruan tinggi vokasi di Indonesia. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori stewardship atau teori tata laksana yang dikemukakan oleh Choksun and Strick tahun 2019 yang menemukan bahwa pihak manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi yang dikembangkan untuk menentukan pendeteksian kecurangan yang dapat dimanfaatkan perusahaan untuk kepentingan organisasi. Pembagian dari teori ini adalah PP nomor 60 tentang SPIP, efektivitas pengendalian internal, dan fraud. Yang mana PP 60 tentang SPIP ini dapat menerapkan manajemen risiko dengan mengevaluasi 4 komponen, yaitu kepemimpinan, proses manajemen risiko, aktivitas mitigasi risiko, hasil penerapan manajemen risiko. Kemudian pengendalian internal, di mana memiliki komponen lengkap JOSO pada pengendalian internal, yaitu lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, pengukuran risiko, informasi, dan komunikasi pemantauan. Kemudian fraud menurut Ahmad Fauzi tahun 2020 memiliki jenis-jenis sebagai berikut,
korupsi, penyalahgunaan aset, dan pemalsuan laporan. Beberapa penelitian terdahulu ini menyatakan bahwa secara umum beberapa variabel tersebut masih terdapat ketidakkonsistenan hasil dari hasil penelitian terkait audit internal dan pengendalian internal terhadap kecurangan fraud. Kemudian, dari kerangka pemikiran terdiri dari dua variabel independen dan satu variabel dependen yang melihat pengaruh secara parsial maupun secara simultan. Sehingga hipotesis penelitian H1 audit internal berpengaruh positif secara parsial terhadap deteksi kecurangan. H2 efektivitas pengendalian internal berpengaruh positif secara parsial terhadap deteksi kecurangan. H3 audit internal dan efektivitas pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap deteksi kecurangan. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mana menjelaskan adanya pengaruh dari satu fenomena yang menjadi objek penelitian. Untuk definisi operasional penelitian ini menggunakan variabel dependen fraud dengan indikator penyalahgunaan jabatan, masalah individu, pengendalian yang lemah, tata kelola organisasi, dan sanksi terhadap kesalahan. Sedangkan variabel independen audit internal dengan indikator kemampuan profesional pelaksanaan kegiatan, pemeriksaan, lamanya bekerja, jenis pekerjaan, kemudian variabel independen efektivitas pengendalian internal dengan indikator komitmen terhadap integritas nilai dan etika, pemisahan tugas, pengendalian manajemen, aktivitas yang tepat. Untuk sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dengan teknik kuesioner dan data sekunder dengan teknik studi literatur. Untuk instrumen penelitian menggunakan skala rating dengan tipe skala Likert 5 poin. Adapun untuk waktu dan lokasi yang akan dilakukan penelitian yaitu pada pertengahan tahun 2022 hingga 2023 di Politeknik Negeri Batam. Kemudian untuk teknik menarik sampel menggunakan teknik purposive sampling, teknik pengumpulan data menggunakan metode media kuesioner dan studi literatur, teknik pengolahan data menggunakan SPSS versi 26. Adapun untuk analisis data menggunakan statistik deskriptif yang menyajikan informasi mengenai variabel-variabel independen atau variabel X yaitu audit internal dan efektivitas pengendalian internal, lalu variabel dependen atau Y yaitu deteksi kecurangan atau fraud. Kemudian uji kualitas data yang mana data suatu variabel dikatakan reliable jika nilai clone batch alpha lebih besar dari 0,50. Kemudian uji asumsi klasik menggunakan Kolmogorov Smirnov dengan membandingkan distribusi data. Jika signifikasi di bawah 0,05 terdapat perbedaan yang signifikan. Jika signifikasi di atas 0,05 maka tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Kemudian analisis regresi linear berganda, persamaan regresi linear berganda dengan rumus Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 tambah E. Lalu uji hipotesis yang mana p-value memiliki tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis diterima, namun jika p-value memiliki tingkat signifikasi lebih besar dari 0,05 maka hipotesis ditolak menurut Ghazali 2016. Sekian presentasi laporan proposal saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.